Halo Goiser, selamat datang di channel Sepeda Lova. Kali ini kita akan membahas sebuah alat pengukur kecepatan bersepeda. Berapa jauh jarak yang ditempuh, berapa lama waktu berkendara, dan masih banyak lagi. Yuk simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nah, ini dia produknya teman-teman. Speedometer Sanding SD563A. Layarnya sendiri sudah LCD auto backlight, jadi layarnya akan menyala sendiri saat gelap. Fungsinya sendiri ada sekitar 27 fungsi ya, mulai dari odometer, tripmeter, kecepatan rata-rata, dan lain-lain. Ini dia beberapa fungsi baru, antara lain ada trip down, temperatur, bisa diatur ke skala Celsius atau Fahrenheit. Lalu ada pengingat kecepatan dan juga servis. Yuk, kita unboxing produknya. Nah, ini dia teman-teman unit speedometernya. Nah, untuk komponen yang lainnya ini ada di dalam dus yang berwarna putih. Yuk, kita coba keluarkan komponen yang lainnya. Oke, yang pertama ini ada kabel ties, kemudian ini bracket dan juga sensornya. Lalu ada manual book ya. Di sini ada manual booknya. Dan yang terakhir ini magnetik, sensor magnetiknya ya. Oke, kita coba bersihkan dulu boxnya. Kita bahas satu persatu fungsi dari komponen-komponen tersebut. Ini yang pertama adalah unit speedometernya. Ini powernya masih menggunakan baterai ya. Jadi cara bukanya seperti ini, kita menggunakan koin. Nah, ini dia baterainya teman-teman. Berjenis CR2032. Baterai ini banyak di pasaran, bisa dibeli di mini-mini market juga. Nah, kita coba tutup kembali seperti ini, tinggal diputar lagi. Nah, ini lampunya menyala. Mungkin tadi karena saya genggam jadi sensornya membaca bahwa posisinya lagi gelap. Oke, berikutnya kita bahas manual booknya. Ini di sini ada tertera fungsinya apa aja, kemudian cara pemasangan ke sepedanya seperti apa, kemudian fungsi dari tombol-tombolnya juga. Nah, sekarang kita coba untuk setting unit speedometernya ya teman-teman. Oke, di sini ada 3 tombol. Ini yang paling kiri adalah tombol up, jadi fungsinya untuk edit. Jadi nanti ngerubah angkanya di sini. Kemudian yang di tengah ini adalah tombol mode, jadi untuk merubah mode ya. Kemudian yang paling kanan ini adalah tombol set, jadi untuk masuk ke menu setting. Oke, kita coba lihat di manual booknya. Jadi yang pertama ini adalah mode instruction ya, jadi ini untuk melihat mode saja. Kemudian yang kedua inilah masuk ke menu setting. Nah, caranya kita tekan tombol yang paling kanan, ini kita tahan selama 3 detik seperti ini sampai muncul angka yang berkedip. Nah, ini terlihat ada C yang berkedip ya. Jadi kalau kita cek di manualnya, jadi setting yang pertama adalah setting temperatur. Jadi ini ada skalanya, ada C sama F. Jadi yang C itu adalah Celsius, nah F ini adalah Fahrenheit. Oke, kita pilih yang Celsius, kemudian tekan tombol kanan untuk menu ganti setting ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu berikutnya, yaitu setting skala jam. Jadi di sini ada skala 12 jam dan juga 24 jam. Kita pilih yang 24 jam, tekan tombol yang kanan. Nah, sekarang masuk ke menu setting waktu jamnya ya. Oke, kita tekan tombol yang paling kiri untuk berpindahnya. Nah, ini kita coba setting jam 20, tekan tombol kanan untuk pindah ke menitnya.
Kita coba setting menit 50 dan nah itu. Kemudian tekan kanan lagi. Nah, sekarang masuk ke menu untuk merubah settingan diameter ban ya. Jadi di sini ada tabelnya. Jadi macam-macam ukuran bannya ada di sini dan juga di sebelah kanannya ada kodenya. Kode ini yang harus kita input ke si speedometernya. Jadi contoh kita pakai yang tadi 27,5 ya. Jadi kodenya adalah 2155. Oke, yang pertama kita ganti 5. Ini juga kita rubah jadi 5. Nah, tekan kanan lagi untuk berpindah. Nah, ini sudah sesuai jadi 2155. Tekan tombol kanan lagi untuk pindah menu. Oke, sekarang ini ada KM yang berkedip ya. Jadi ini adalah skala jaraknya. Jadi kalau lihat di manual booknya ini ada 2 skala ya. Ada kilometer dan juga miles. Oke, kita rubah pakai tombol yang kiri. Nah, ini terlihat berubah jadi miles. Sekarang kita coba pakai yang kilometer saja. Tekan tombol kanan untuk pindah. Nah, sekarang menu berikutnya adalah odometer. Nah, odometer ini adalah jarak keseluruhan yang ditempuh ya, seperti di meteran di kilometer motor. Oke, untuk awal kita setting saja jadi 0 semua. Tekan tombol kanan untuk pindah lagi ke menu berikutnya. Nah, ini adalah RAT. Nah, setting berikutnya adalah RAT. Oke, kita bisa lihat di halaman yang sebelumnya, ini RAT itu adalah reading all time, jadi adalah waktu berkendara keseluruhan. Oke, untuk pertama kita setting saja jadi 0 semua. Oke, waktunya 0 semua, tekan tombol kanan terus untuk pindah. Nah, ini sudah selesai untuk setting yang pertama. Oke, kemudian setting yang berikutnya adalah untuk setting TM up dan trip up. Nah, apa itu TM up dan trip up? Jadi TM up itu adalah trip time. Di sini ada katalognya. Ada TM, ada RAT tadi, reading all time. Kemudian ada TTM, total trip time juga. Kemudian di sini ada di bawahnya ada TM up. Nah, ini trip time up, ada TM down, trip time down dan juga tripnya, distance-nya atau jaraknya ya. Nah, ini untuk settingnya, jadi kita masuk ke mode dulu ya. Nah, kita coba setting untuk TM up dan trip up-nya. Jadi jarak maksimum setiap trip, waktu dan juga jarak. Oke, kita tekan tombol mode. Nah, sampai muncul ada TM up dan trip up seperti ini. Lalu kita tekan tombol yang paling kanan, kita tahan selama 3 detik sampai ada yang berkedip. Nah, ini. Jadi yang pertama trip up-nya dulu. Jadi ini jarak maksimum setiap tripnya ya. Jadi ini buat reminder. Oke, kita coba setting jangan banyak-banyak. Kita coba rubah ke 20 ya, 20 km ya. Nah, ini 20 km. Oke, kemudian tombol kanan untuk pindah ke menu berikutnya. Nah, sekarang TM up. Jadi ini waktunya. Waktu maksimum setiap tripnya. Kita coba setting ini 1 jam ya. Kemudian kita coba tekan tombol kanan lagi untuk pindah ke menitnya. Oke, kita coba setting 1 jam saja. Nah, sini terlihat bahwa trip up-nya ya, TM up-nya itu 1 jam, kemudian jaraknya itu adalah 20 km untuk setiap tripnya. Oke, yang berikutnya kita coba melakukan clear data ya. Jadi setiap kita melakukan trip, biasanya kita dapatkan di sini ada total waktu rata-rata, jarak rata-rata, ya kecepatan rata-rata. Itu setiap trip bisa kita reset. Jadi pertama kita coba simulasikan dulu, jadi biar ada nilainya. Kita coba simulasikan seperti ini. Kita masukkan ke unitnya.
ke bracketnya ya, speedometernya, lalu ambil si magnetic sensornya ya. Nah ini kita coba gesek-gesek saja seperti ini. Nah ini, jadi terlihat bahwa speedometernya berjalan, jadi angkanya bergerak. Nah ini kita simulasikan seperti jari-jarinya berjalan ya, si magnetnya berjalan di jari-jari. Nah ini bisa terlihat di sini. Nah ini adalah kecepatan rata-ratanya 17 km ya. Kemudian masuk ke mode. Nah ini bisa terlihat bahwa kita sudah menempuh jarak 0,5 km dan waktu ininya berkurang ya, 1 menit. Jadi kita sudah berkendara selama 1 menit tadi. Oke, di sini ada kecepatan maksimumnya juga. Jadi 94 km kecepatan maksimumnya. Oke, sekarang kita coba melakukan reset ya. Balik lagi ke menu utama. Di sini tekan tombol mode. Nah, jadi kita coba tekan tombol yang paling kiri, itu kita tahan selama 3 detik. Di sini terlihat ada 17 ya kecepatan rata-ratanya. Kita tekan. Nah, ini sudah berubah, sudah reset jadi 0. Oke. Seperti itu cara mereset setiap trip ya. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi juga ya, ada speed comparator. Jadi naik turunnya bisa kita terlihat di sini, nanti ada angkanya, speednya naik atau turun. Kemudian odometer, jarak, maksimum speed, dan juga rata-rata speed. Kemudian ada TM tadi ya, ada TTM, ada jumlah berkendara juga, stopwatch, temperatur, sleep mode. Nah, overspeed reminder, jadi kalau kecepatan sudah tinggi ya. Kemudian ada waktu servis juga, dan auto bike light. Nah, di sini auto bike light itu jadi akan menyala kalau gelap dan akan mati sendiri otomatis setelah 5 detik ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini juga ada malfunction and problem ya. Jadi kendala yang sering dihadapi, ini ada kilometer tidak bergerak. Nah, di sini bisa cek. Jadi jarak antara magnetic sensor dan juga magnet yang di jari-jari itu tidak boleh terlalu jauh. Jadi ada jarak minimumnya sehingga si sensor bisa membaca. Kemudian ada indikatornya tidak muncul gitu. Ini masalah baterai seperti itu. Oke, sekarang kita coba simulasi untuk yang pertama tadi ya. Jadi di kilometer tidak bergerak. Nah, seperti ini. Jadi kalau jaraknya terlalu jauh, ini sensornya tidak akan bergerak. Di sini bisa terlihat. Kalau jaraknya terlalu jauh, itu tidak bergerak kilometernya. Jadi harus benar-benar dekat. Nah, ini kalau dekat dia akan bergerak speedometernya, akan membaca. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba pasang si bracket speedometernya. Ini adalah bracketnya, jadi nanti si unit speedometernya akan dipasang di bracket ini. Jadi nanti unit speedometernya bisa kita cabut, kita bawa. Seperti ini. Kita lepas dulu si double tape-nya ya. Ini untuk merekatkan ke stang sepeda. Kita pasang di stang sepeda di bagian tengah seperti ini. Oke, kemudian si sensornya kita turunkan ke bawah. Nanti ini akan kita pasang di garpu sepeda ya, atau fork sepeda. Oke, untuk lebih kencang lagi, kita coba ikat si bracketnya menggunakan kabel ties ya. Ini sudah include. Kita ambil 2, kita coba pasangkan seperti ini. Jadi di bracket ini sudah ada alur untuk si kabel ties-nya, tinggal dimasukkan saja. Masukkan seperti ini, lalu dikunci. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang untuk yang kedua. Oke, seperti ini jadinya.
Oke, sekarang kita lanjut untuk pemasangan magnetik dan juga sensor magnetiknya ya. Oke, di sini bautnya kita lepas dulu untuk si magnetnya. Jadi ini nanti kita pasang di jari-jari yang akan berputar ya, sehingga bisa membaca sensor yang ada di fork sepedanya. Oke, kita pasang, kita cari jari-jari yang jaraknya dekat dengan si fork sepedanya. Dimasukkan seperti ini, lalu kita baut lagi. Oke, kita kunci bautnya. Jangan kencang dulu, kita mau coba untuk tes. Jadi kita cari jarak terdekat antara si magnet dan juga sensornya, seperti ini. Jadi jarak idealnya itu kurang dari 3 mm ya. Jadi idealnya itu 2 mm. Jadi kalau terlalu jauh tidak akan terbaca sensornya. Oke, seperti ini kita kencangkan magnetnya, kemudian kita coba lepaskan. Nah, kita coba lepas dulu si double tipnya. Jadi sementara kita coba pasang dulu tanpa kita ikat dengan kabel ties, karena kita ingin melakukan simulasi dulu. Jadi benar-benar si sensornya bisa membaca dengan baik. Oke, kemudian kita masukkan si speedometernya seperti ini. Tinggal dimasukkan saja. Oke, lalu kita lakukan simulasi dengan putarkan rodanya seperti ini. Jadi magnetnya akan berputar mengelilingi sensor. Nah, di sini terlihat speedometernya berjalan, jadi kilometernya menunjukkan angka 7 tadi ya, 6, sekarang 6 km per jam. Seperti ini. Semakin turun ya, jadi 5. Nah, untuk auto backlightnya sendiri kita untuk testingnya kita gelapkan saja. Nah, ini akan menyala otomatis seperti ini. Jadi dia akan redup sendiri. Nah, seperti itu. Oke, sekian dulu video dari kami. Terima kasih sudah menonton.